Hai hai hai, gimana nih kabarnya kalian semua? Aku harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Oke guys, di video kali ini aku akan membahas alur cerita Donghua yang rilis pada tanggal 28 April kemarin berjudul Throne of the Seal. Sedikit spoiler, Donghua ini menceritakan kedua pasang sejoli yang terpisah akibat pembantaian Raja Iblis. Hingga beberapa tahun kemudian, muncullah seorang bocah lelaki yang mana bocah tersebut memiliki hubungan darah dengan pasangan sejoli yang telah lama terpisah. Daripada kalian penasaran, yuk langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Di awal scenes, kita diperlihatkan sebuah pertempuran yang mana dalam pertempuran tersebut terdapat keenam skuad aliansi kuil yang berjuang melawan para pasukan iblis. Deretan nama pahlawan tersebut diantaranya adalah Long Xingyu, Shen Shui, Li Qian, Ro Shui, Yi Xuefeng, dan juga Ren Wuquang. 加入圣魔大陆的第四个魔神利拉奇。 啊，抱歉，你先躲躲啊！别起了，一个一个。别脱影！ Meskipun telah mengeluarkan kekuatan secara besar-besaran, mereka semua hampir mengalami kegagalan setelah mahkota iblis berhasil menghilang. Tak berselang lama, mereka diperlihatkan kedatangan Raja Iblis Feng Shui. Alhasil mereka semua pun bergegas melawan Raja Iblis Feng Shui secara bersama-sama. Sontak, seluruh waktu pun berhasil dihentikan oleh Raja Iblis Feng Shui. 我是魔王陆秀。灭敌。那就是这样，一次次与。 Setelah itu, Long Xingyu berniat mengeluarkan kekuatan yang paling besar untuk mengalahkan Raja Iblis. Namun di tengah pertarungan, ternyata Raja Iblis Feng Shui malah memilih pergi meninggalkan pertempuran. Semenjak kepergian Raja Iblis Feng Shui, terjadilah sebuah hal aneh yang tidak diduga siapapun. Pada saat itu, sang istri Long Shui bernama Baiyu tiba-tiba saja menghilang secara misterius. 10 tahun kemudian, di selatan aliansi kuil kota Odin, kita menemukan seorang bocah bernama Hao Chen yang pada saat itu sedang menjalani sekolah kesatria bersama teman-teman. Dengan bimbingan dari sang guru bernama Master Balza, para murid pun menjalani tes pengukuran energi kekuatan masing-masing. Setelah Master Balza menjelaskan berbagai peraturan tes, para murid pun satu persatu menjalani ujian tes energi. Sampai pada saat Hao Shen mendapatkan giliran, sayangnya ia malah gagal mendapatkan nilai melebihi KKM. Oleh karenanya, ia pun meminta Master Balza supaya memberikan kesempatan kedua. Tadinya Master Balza sempat menolak permintaan Hao Shen. Setelah para teman-temannya memberikan hak suara Hao Shen, akhirnya Master Balza memberikan kesempatan lagi kepada Hao Shen dengan syarat ia harus mengalahkan Zheng Hu yang sebelumnya telah mendapatkan nilai jauh lebih unggul dari yang lain. Alhasil Hao Shen pun akhirnya bergegas bertarung melawan Zheng Hu.
Setelah menjalani pertarungan yang sangat sengit, akhirnya Hao Shen berhasil mengalahkan Jiang Ho. Berkat Hao Shen, kini semua murid pun juga ikut diterima untuk melanjutkan sekolah kesatria. Sementara itu, di wilayah hutan terlihat seorang gadis kecil tengah sedang dikejar beberapa serigala iblis. Rupanya tujuan serigala iblis tersebut ialah hanya ingin mendapatkan penghargaan dari Kuil Assassins jika berhasil menangkap gadis tersebut. Sayangnya di tengah pengejaran, gadis tersebut tidak cukup mampu melawan para serigala iblis. Di sisi lain, akhirnya para murid Akademi Ksatria telah selesai menjalani sekolah. Di situ terlihat semua para murid yang berhasil lolos ujian pun merasa sangat senang. Tak berselang lama, Master Balza pun memberikan cairan ikonik kepada Hao Shen yang katanya cairan tersebut dapat memperkuat tubuh dan meningkatkan energi. Pada saat itu, Master Balza merasa kalau Hao Shen tidak pernah mengkonsumsi cairan ikonik yang telah ia dapatkan dari sekolah. Oleh karenanya, ia pun bertanya sesuatu pada Hao Shen. Di saat baru saja akan menjawab, tiba-tiba saja Jiang Ho mengajak Hao Shen pergi ke suatu tempat. Setelah Master Balza mengizinkannya pergi, Hao Shen pun berpamitan. Sampainya di suatu tempat, Jiang Ho pun berniat memberikan cairan ikonik miliknya kepada Hao Shen, lantaran selama ini Hao Shen selalu mengobati sang ibu yang sedang sakit menggunakan cairan ikonik. Namun, Hao Shen justru malah berpamitan pergi mencari bahan herbal di dalam hutan untuk sang ibu. Saat memasuki hutan, Hao Shen pun mendengar suara-suara aneh. Tak berselang lama, ia pun menemukan seorang gadis yang tergeletak lemah akibat bertarung dengan serigala iblis. Setelah terbangun, Hao Shen pun menanyakan keadaan gadis itu. Namun, gadis itu menjawab pertanyaan Hao Shen dengan bahasa isyarat dikarenakan tidak bisa berbicara. Saat itu, sang gadis meminta Hao Shen agar segera berlari. Karena Hao Shen tetap bersikeras tidak ingin pergi, tiba-tiba saja datanglah sejumlah serigala iblis. Oleh karenanya, Hao Shen pun bergegas berlari sambil menggendong gadis tersebut. Karena kondisi mulai terdesak, akhirnya Hao Shen pun nekat bertarung dengan serigala iblis. Sayangnya, Heijin justru malah dibantai habis-habisan oleh para serigala iblis. Meskipun begitu, Heijin masih bisa bangkit dan bersikeras melawan, bahkan bisa membunuh salah satu dari mereka. Setelah itu, Heijin meminta gadis itu supaya pergi menemui Master Balza di kuil ksatria. Akan tetapi, gadis itu lebih memilih melawan para serigala iblis bersama-sama. Alhasil mereka berdua pun saling bekerja sama bertarung melawan para serigala iblis. Di tengah pertarungan, tiba-tiba saja gadis itu terbawa ke ilusi lain. Setelah tersadar, tiba-tiba saja para serigala iblis tadi langsung menghilang dalam sekejap. Rupanya ada seorang pria misterius yang telah menghilangkan sejumlah serigala iblis. Ternyata, seorang pria itu sedang meminta si gadis agar kembali menjalani ujian reinkarnasi di kuil Assassins. Namun Heijin justru malah tidak terima kalau si pria itu memaksa gadis tersebut. Sontak pria itu pun langsung memukul Hao Shen hingga pingsan. Setelah itu pria misterius itu pun membantu sang gadis menyembuhkan luka-lukanya. Namun gadis itu pun meminta pria itu supaya membantu memulihkan Hao Shen.
Akan tetapi, pria itu memberikan sebuah persyaratan kepada si gadis supaya tidak lagi kabur dari kuil sebelum menyelesaikan ujian sebagai orang suci reinkarnasi. Setelah gadis itu menyetujui syaratnya, pria misterius itu pun bergegas memulihkan Hao Shen dengan cara menyusun meridian yang telah rusak. Tak lama kemudian, pria misterius itu pun berhasil menyelesaikan pemulihan Hao Shen. Oleh karenanya, ia pun berniat mengajak gadis itu segera pergi. Namun, sang gadis masih ingin meninggalkan sebuah cincin miliknya kepada Hao Shen. Sampai pada akhirnya, pria misterius dan gadis itu pun akhirnya pergi meninggalkan Hao Shen yang masih belum sadar. Singkat cerita, kini Hao Shen pun akhirnya tersadar dari pingsannya dan mencari keberadaan sang gadis. Di saat yang sama, Hao Shen merasakan berbagai perubahan aneh setelah terbangun dari pingsannya. Sampai suatu ketika, Hao Shen pun bergegas pulang setelah tersadar kalau kini hari sudah semakin larut. Sesampainya di rumah, Hao Shen pun memanggil sang ibu dan memberitahu kabar gembira kalau dirinya telah berhasil lulus ujian. Sesaat kemudian, Hao Shen pun bergegas pergi menuju dapur untuk memasak sebuah sup. Sebelum tidur, Hao Shen pun sempat teringat akan sang gadis yang telah ia lindungi dari kejaran serigala iblis. Sementara itu, sang ibu masih tetap bekerja melaundry kain di larut malam. Pada saat itu, Long Xingyu juga datang menghampiri ibunya Hao Shen. Tadinya ibu Hao Shen sempat mengira kalau Long Xingyu adalah pelanggan yang ingin melaundry kain. Alhasil, Long Xingyu pun memanggil namanya dan menghampiri ibu Hao Shen. Di sana, Ibu Hao Shen mengungkapkan alasan mengapa dirinya menghilang selama ini, yakni ingin melindungi sang anak. Mendengar hal itu, Long Xingyu pun langsung terkejut. Keesokan paginya, di kuil kesatria, terlihat Hao Shen sedang mencoba sekali lagi melakukan tes pengukuran energi. Alhasil, Hao Shen pun menghasilkan nilai yang jauh dari ekspektasi. Sesaat kemudian, Long Xingyu tiba-tiba datang dan berdiam diri di belakang Hao Shen. Melihat kehadirannya, Hao Shen pun meminta maaf setelah apa yang ia lakukan barusan. Di sisi lain, Long Xingyu sempat teringat apa yang telah dikatakan Bai Yu mengenai Hao Shen. Rupanya, Long Xingyu berniat ingin dekat dengan Hao Shen tanpa memberitahu identitas yang sebenarnya. Sesaat kemudian, datanglah Master Balza yang pada saat itu ingin memberitahu Hao Shen mengenai niat Long Xingyu, yakni memilih Hao Shen sebagai muridnya. Setelah itu, Long Xingyu pun meminta batu kebangkitan kepada Master Balza. Pada saat itu, Master Balza masih sangat ragu apabila Long Xingyu memasangkan kebangkitan ilahi kepada Hao Shen di usianya yang sangat muda. Namun, Long Xingyu tetap yakin akan cara yang dirinya gunakan. Alhasil, Long Xingyu pun mengajak Hao Shen untuk pergi keluar kuil. Selama perjalanan, Hao Shen merasa sangat senang setelah Long Xingyu membawanya dengan cara terbang. Sesampainya di suatu tempat, Hao Shen merasa penasaran dengan tingkatan kesatria yang dimiliki Long Xingyu. Sedangkan saat itu, Long Xingyu tengah masih membentuk sebuah formasi. Mendengar perkataannya, Long Xingyu pun memberikan pertanyaan kepada Hao Shen mengenai level tingkatan kesatria. Alhasil, Hao Shen pun menjawab pertanyaan Long Xingyu. Setelah itu, Long Xingyu pun mengajak Hao Shen untuk segera melakukan ritual kebangkitan suci. Tadinya, Hao Shen sempat ragu untuk melakukan ritual tersebut. Setelah diyakinkan oleh Long Xingyu, Hao Shen pun bersedia melakukan ritual. Saat mengambil tahap pertama ritual, Long Xingyu pun menyadari kalau 12 meridian milik Hao Shen telah disusun oleh seseorang.
Alhasil, ia pun memutuskan untuk langsung menuju ke tahap utama dalam ritual. Sebelum itu, Long Xingyu pun memberikan sebuah pesan kepada Hao Shen di saat menghadapi ritual kebangkitan. Alhasil, Hao Shen pun masuk ke dalam lautan kesadarannya. Sesampainya di sana, Hao Shen pun diperlihatkan bayangan cahaya Master Balza beserta teman-temannya. Sementara itu, Long Xingyu memantau perkembangan kristal yang menyala di saat ritual. 还不错，这么快就到森林，不知道这孩子。 Sontak, bayangan mereka pun menghilang setelah Hao Shen diperlihatkan jatuhnya sebuah benda hitam. Setelah itu, Hao Shen pun memeriksa keberadaan benda hitam yang telah jatuh. Akankah Hao Shen dapat berhasil menyelesaikan ritual suci kebangkitan ilahi kesatria? Kita akan mengetahuinya di video pembahasan alur cerita Throne of the Seal part selanjutnya ya. Jadi jangan lupa subscribe untuk notifikasi berikutnya.